illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibadallah, rijalallah, aghithuna bi ajlillah wa kunu aunana lillah, asanallah bi fadlillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa ya aqtab wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab, ta'alaw wanshurun lillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sa'alnakum walizzulfa rajawnakum wa fi amrin qasadnakum fasuddu azmakum lillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Faya Rabbi bisadati tahaqqaq li isyarati, asa ta'ti bisarati wa yasfu waqtuna lillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bikashfil hujbi an aini wa raf'il bayni min bayni wa dhamsil kayfi wal aini binuril wajhi ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana, syafi'il khalqi indallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala alihi wa mawalah
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Masjid Mufakat beserta jajaran kepengurusannya. Yang kami hormati juga para sesepuh-sesepuh kami, orang tua kami, para alim ulama, para asatiz wa asatijah, para hujjaj, bapak ibu hadirin yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah pada subuh ini kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita, masyarakat lingkungan kita insyaallah akan menjadi orang-orang yang selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga istiqomah dalam kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Karena ini merupakan amat sangat penting sekali bagi diri kita. Ketika kita insyaallah istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu ibadah ini merupakan cerminan wujud syukur kita kepada Allah, aplikasi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, maka syukur di sini belum cukup hanya cuma ucapan alhamdulillah. Tapi bagaimana syukur ini selain dengan ucapan lisan kita alhamdulillah, kita pun harus siap, harus mau melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita dalam wujud amalan-amalan perbuatan yang nyata. Apa? Menjalankan sholat kita, menjaga sholat kita. Jadi kalau kita bersyukur hanya cuma ucapan baik, tapi ketika lihat kesehariannya maaf, sholatnya masih belum terjaga, maka kita masih takut, Pak. Masih khawatir bisa jadi kita ini nanti tergolong dalam golongan orang-orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Takut kita akan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surat Ibrahim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, syukur dalam artian yang kami katakan di awal, mempergunakan nikmat Allah sesuai dengan apa yang Allah tentukan kepada kita, sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari kita. Kita mungkin dikasih banyak rezeki harta. Bagaimana rezeki harta itu selain untuk diri kita sendiri, bermanfaat untuk diri kita sendiri, kita pun harus berusaha bagaimana rezeki harta yang Allah berikan kepada kita itu bisa memberikan kebaikan buat orang lain. Jadi sekali lagi, ketika kita banyak dikasih rezeki harta, selain harta itu bermanfaat buat diri kita sendiri, keluarga, semuanya, tapi bagaimana juga kita berusaha apa yang Allah berikan itu bisa memberikan manfaat buat orang lain. Karena kita tahu di dalam harta kita itu ada harta orang lain, ada haknya orang lain. Jadi bukan cuma hanya dinikmati diri kita dewek, ada harta banyak, dikasih rezeki harta banyak untuk diri dia, untuk dirinya sendiri saja. Tidak peduli dengan tetangga sebelah susah, tidak peduli mungkin dengan lingkungannya, jalannya rusak mungkin ya misalnya. Padahal hartanya ada, cukup, bisa membantu walaupun sedikit. Tapi terkadang maaf hati kita tidak tergerak akan ini, hati kita belum tergerak akan ini. Maka oleh karena itu sekali lagi penting bagi diri kita sekali lagi mempergunakan, memperhatikan apa yang Allah berikan kepada diri kita ini sekali lagi untuk diri kita dan juga berusaha untuk orang lain, kebaikan orang lain. Karena manusia yang baik itu adalah manusia dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah mereka yang bisa memberikan manfaat buat orang lain.
Maka oleh karena itu apa yang ada pada diri kita, potensi apa yang ada pada diri kita. Kalaupun mungkin kita tidak ada harta, kita masih bisa melakukan kebaikan dengan apa? Dengan tenaga kita. Tenaga kita. Tenaga kita tidak ada, mungkin kondisi kita maaf sudah sepuh. Kita masih bisa memberikan dengan pikiran kita usul dan saran, kebaikan-kebaikan untuk lingkungan kita, untuk masyarakat kita, untuk jamaah kita semuanya. Kebaikan. Yang pasti prinsipnya berusaha menjadikan diri kita ini baik dalam diri kita sendiri, baik kepada Allah, baik juga bisa kepada sesama manusia. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah wujud syukur yang hakiki, wujud syukur yang sebenarnya. Begitu juga dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditanya apakah kita beriman kepada Allah, jawabannya semuanya kita pasti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita pasti beriman. Akan tetapi pertanyaan selanjutnya, apakah kita sudah mengaplikasikan wujud keimanan itu dalam perbuatan sehari-hari? Apakah kita sudah mengaplikasikan wujud keimanan itu sebagaimana apa yang Allah inginkan kepada kita? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah. Ini tugas kita selanjutnya. Tugas kita selanjutnya bagaimana kita sekali lagi menjaga, melaksanakan aplikasi iman yang ada pada diri kita. Karena definisi iman itu kan tasdiqun fi qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Ada 3 definisi iman. Diyakini dalam hati kita, yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kita, utusan Allah, suri tauladan buat kita manusia. Yakin kita akan ini dikeluarkan dengan lisan kita, kalimat apa? Syahadatain. Kalimat syahadatain. Gimana bunyinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala diucapkan dengan lisan kita. Cukup keimanan kita sampai di situ belum? Yang selanjutnya wa amalun bil arkan. Bagaimana kita pun harus siap menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kalau kita ditanya, kalau kita melihat tidak banyak yang Allah perintahkan kepada kita. Tidak banyak yang Allah perintahkan kepada kita. Ketika Allah banyak memberikan segala-galanya kepada kita, nikmat harta, nikmat kesehatan, banyak nikmat diberikan oleh Allah. Tidak banyak yang Allah perintah dari kita. Dalam surat Al-Kautsar dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Banyak nikmat yang aku berikan kata Allah. Saking banyaknya nikmat itu kita manusia ini tidak akan mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Bukan cuma menghitung, mencatat pun kita tidak akan mampu. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Maka oleh karena itu kita sebagai makhluk Allah yang dhaif ini bagus. Sekarang tugas kita tidak perlu kita hitung-hitung banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tidak perlu. Tapi bagaimana sekali lagi kami katakan di awal, kita mempergunakan nikmat Allah untuk diri kita dan bisa memberikan kebaikan kepada masyarakat, kepada lingkungan kita. Baik untuk diri kita, baik kepada Allah, baik juga kepada sesama manusia. 3 orang. Diri kita bagus, buktinya apa? Dengan kita insya Allah istiqomah dalam salat kita. Itu juga bukti bahwasanya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini bagus, yang selanjutnya jangan lupa Pak, baik juga bagus juga kepada sesama manusia. Ini terkadang maaf ada Pak banyak di lingkungan kita ini ibadahnya bagus, tapi sama tetangga masih galak boesan. Masih sama tetangga masih galak nyari kesalahan, masih galak ngatoi, masih galak umpan. Ada tak sedikit itu? Kuatnya ngomong. Iya. Tapi itulah manusia Pak, itulah manusia sekali lagi, itulah manusia, itulah kita. Sekarang pertanyaan, kenapa kok masih ada orang yang seperti ini? Syaitan laknatullah. Syaitan laknatullah. Karena memang syaitan itu tidak senang ketika melihat umatnya Nabi Adam itu semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau dia udah banyak goda si fulan ini, dia goda yang lain. Yang ini masih kuat dengan keimanannya, goda yang lain lagi dicari semuanya. Itulah syaitan. Makanya kita juga harus hati-hati dengan yang namanya iblis laknatullah ini. Walaupun maaf kita ibadahnya sudah bagus, bukan berarti kita sudah lewat dari godaan iblis, Pak. Godaan syaitan masih. Jadi syaitan ini kan kita tahu namanya menggoda manusia itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, terus mencari. Yang mana yang dari makan dulu kira-kira? Alhamdulillah. Jadi syaitan ketika kita digodanya, sudahlah, nggak usah kau sholat subuh, dingin hari ini. Kita bangun, tidak mampu dia goda kita untuk menghalangi kita sholat. Lepas sampai situ godaan tidak. Sampai situ sambil berjalan ke syaitan goda lagi. Diwasi sufi sudurinan. Oh, kau hebatnya dia takut kau sebelah kan kau di rumah baik. Kau jauh-jauh dari sana, dari ujung sana ke masjid, yang depan masjid itu tidak datang. Kata syaitan tadi, Pak. Bisikan kita tadi. Akhirnya kok? Akhirnya kita tadi kalau kita tidak jago benar-benar keiman tadi, akhirnya ada rasa ujub di situ. Mulai nak ngantuin lu. Itu karena syaitan. Merasa diri kita paling hebat, merasa diri kita paling bagus, dia sombong dalam kebenaran itu boleh, Pak? Boleh. Yang tidak boleh itu ngantuin wong. Iya, kan? Sombong dalam kebenaran itu boleh ngajak wong, boleh, Pak? Yang tidak boleh ngantuin wong. Yuk kita lewat ke masjid, tidak apa-apa wong ngomong kan, ajak ketakuan gitu, sholat aja biar itulah. Yang penting kita jangan ngantuin wong, tahu tuh. Itu lah maksud aku gitu, ada sholatnya aja, itu yang tidak boleh. Itu. Nah itu tadi yang nak kita sama-sama jago. Karena syaitan tadi kami katakan di awal, ketika kita lewat ujian yang satu, dia lewat ujian yang lain datangnya. Makanya sekali lagi agar kita selalu terbentengi, agar kita tidak digoda oleh iblis tadi, apa yang harus kita lakukan? Tadi kami katakan di awal, selain kita menjaga ibadah kita, sholat kita juga harus banyak zikrullah. Banyak zikir dengan lisan kita. Karena kan ketika kita sholat itu kan ada waktunya, Pak. Itu saat ini subuh jadi sholat, alhamdulillah. Sampai sekarang ada dalam majelis ini, insya Allah setan lewat. Kakek baliknya mulai lagi Pak setan tadi. Tapi kalau langsung duduk sini, cuma dapat itu, makanan. Setan itu, Pak. Iya, setan itu mah itu. Gawinya mah itulah memang. Nak merusak keimanan kita. Itu setan tadi yang katakan di awal. Maka oleh karena itu, selain kita menjaga sholat kita, jangan lupa selesai dari ibadah sholat ini kita harus banyak zikrullah. Karena sholat tadi kami katakan di awal kan ada waktu-waktunya, Pak. Subuh kita sudah alhamdulillah. Dari subuh ke zuhur itu kosong, Pak. Dari subuh ke zuhur ini kok kosong. Ya ada mungkin sholat kita mau sholat pagi, nanti sholat fajar, ada sholat duha misalnya gitu kan. Nah setelah dari situ kan masih banyak waktu kosong. Nah waktu kosong inilah untuk kita isi dengan banyak zikrullah. Agar kita tidak terbujuk rayu oleh syaitan. Banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah yang panjang-panjang zikirnya, yang ringan-ringan dikit doang, ya. Ringan tapi istiqomah. Insyaallah. Walaupun zikirnya cuma alhamdulillah, ada masalah. Allahu Akbar, ada masalah. Salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak masalah, yang pasti kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat thayyibah. Insyaallah walaupun sedikit mungkin kita ucapkan dan ketika itu istiqomah, maka itu bisa menjaga diri kita. Dari siapa? Dari bujuk dari syaitan laknatullah. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekali lagi pentingnya untuk kita selalu memuhasabah diri kita. Pentingnya untuk kita selalu mengintrospeksi diri kita, mengintrospeksi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mengintrospeksi akhlak dan tingkah laku kita kepada sesama manusia. Jangan sampai tadi kami katakan di awal, ibadah kita bagus kepada Allah, tapi akhlak kita tidak bagus kepada sesama manusia. Yang ibadahnya bagus, akhlaknya tidak bagus, dia belum tentu masuk surga, Pak. Apalagi yang tidak sholat, akhlaknya jelek pun. Ya. Sholatnya tidak, kalau kawin ngantuin uang baik, nak ngompori uang baik. Maaf sudah miskin, sombong mulu itu kata dia yang kan.
Benar. Nah, itu jangan seperti ini. Karena kan kita tahu, Pak, segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini semuanya nanti kembali kepada diri kita sendiri. Tapi ulang sekali lagi, segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini semuanya nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Ketika baik kita lakukan di dunia, maka insya Allah kita pun nanti akan memetik hasil kebaikan yang kita lakukan saat kita hidup di dunia ini. Kan dikatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Setiap kebaikan yang kita lakukan, walaupun kecil kebaikan itu tadi sebesar biji zarrah, tapi insya Allah kebaikan itu kalau kita lakukan ikhlas, ingat Pak, ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bisa memberikan kebahagiaan kebaikan buat kita sama-sama. Nah itu juga sebaliknya ketika kita melakukan keburukan, kecil keburukan itu kita dekati uang tahun atau sendal misalnya di masjid gitu kan. Nah bentar lagi nak lebaran misalnya gitu kan, ada sendal di rumah buruk belum diberikan sama orang tuanya, di masjid ada sendal bagus, mulai itu tukar berejo, sendalnya bagus, sendalnya tadi kami katakan sendalnya buruk, lihat di masjid pas hari Jumat atau hari Minggu ada kegiatan, nah ini adalah kan sama caknya sendalnya ini, sama bentuknya Pak, sama bentuk sama merek, cuma jadilah buruk, tukar yang baru, itu tadi. Nah ya seperti ini, itu tadi kami katakannya dia ibadah tapi akhlaknya itu tidak mencerminkan. Karena kan aplikasi dari sholat yang bagus itu kan bisa membentuk kita jauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah tadi timbul pertanyaan, ngaku ada yang sholat tapi masih melakukan kemungkaran, masih galak. Tadi kami katakan di awal, nyakitin uang, diajak gotong royong sama Pak RT nya ada galak, cuek-cuek banget kan. Kira banjir baru ngerasok ya. Diajak gotong royong bersih-bersih sungai ada galak ya. Kira pasang dikit boleh ngatain Pak RT, Pak RT nya kau rumah kebanjiran. Itulah manusia. Maka oleh karena itu sekali lagi kita ini berharap dan selalu bermohon kepada Allah agar kita menjadi manusia-manusia yang baik. Baik dunia kita, baik juga di akhirat kita. Bagaimana caranya? Tadi kami katakan di awal. Paling tidak dalam Al-Quran itu katakan, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannah. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman. Beriman. Jadi kami katakan di awal, beriman yang benar-benar, bukan cuma ngomongnya beriman, apalagi aku namanya iman. Oh, iman berarti aku nama iman, tak usah sholat. Nama aku lah iman katanya. Iya, kalau namanya iman, kalau tidak sholat sama baik neraka. Iya. Amanu wa 'amilus shalihat, dan juga beramal saleh, tidak mengatakan berbuat baik. Anna lahul jannah. Allah memberikan surga kebahagiaan buat kita. Surga dunia, surga nanti juga tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa kita selalu kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan juga berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Ini doa kita bersama. Doa sapu jagat kata wong itu doa. Doa sapu jagat dengan doa ini sih kok ini bisa kalau dapat. Cuman ingat Pak, dalam berdoa itu jangan kalau bisa jangan langsung minta gitu. Ya ada adabnya dalam berdoa apa? Paling tidak ketika kita sebelum berdoa ucapkan tahmid. Tahmid bersyukur kepada Allah. Sudah tahmid, jangan lupa berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah selawat, baru selanjutnya apa yang kita minta. Sebelum kita minta yang lain-lain, minta dulu ampunan untuk orang tua kita. Ya, orang tua kita dulu. Jadi salawat tadi diawali dengan apa? Tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Baru yang lain minta apa gitu? Nak minta kayu, nak minta harta, nak minta bini cantik, nak nambah bini misalnya gitu ya. Kalau ada yang nak nambah bini misalnya, kalau bini yang pertama ada kacil, apa pun nambah bini Pak. Iya, kalau ada ya kira-kira main ya. Ya, baru minta yang lain. Jadi ada adab dalam berdoa. Caknya sepele Pak masalah doa ini, tapi subhanallah
Ini amat sangat penting bagi diri kita. Karena ketika kita maaf, jarang berdoa, jarang bermohon kepada Allah, kita takut golongan ke dalam golongan orang yang sombong. Sombong. Nah, mentang-mentang lah dikasih galau-galau, kita sombong kepada Allah. Sudahlah, Allah Maha Tahu. Benar, Allah Maha Tahu atas hajat dan niat kita. Benar, Allah Maha Tahu. Tapi alangkah lebih baiknya ketika Allah Maha Tahu, kita pun merasa diri kita ini sebagai seorang hamba, ya bermohon. Walaupun Allah tahu dengan kita, gitu kan, apa hajat hati kita, tahu Allah tuh. Tapi kita tentunya sebagai seorang makhluk ini, ya ada cara. Sampai kita tak minta duit sama orang tua kita. Lah tahu kita nak sekolah misalnya gitu kan, orang tua kita kan lah tahu Pak, nak sekolah, oh berarti dia nak dikasih duit jajan misalnya gitu kan. Tahu memang orang tua kita. Tapi berapa duit jajannya itu? Nah itu kendak orang tua. Nah kita sebagai anak tadi tentunya kan punya hanya ayah, aku minta kalau bisa duit jajannya lebih enak, biasanya 10.000, minta 20.000. Ngomong. Kalau tidak ngomong orang tua kita tidak tahu. Ya Pak? Nah itu juga sama. Hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Allah Maha Tahu dengan apa yang kita inginkan. Tapi alangkah lebih baik, apa yang kita inginkan itu kita sebagai seorang hamba namanya meminta, gitu kan? Ya kita meminta dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Bukan berarti wong yang tak berdoa disalah-salahkan ya, karena memang ada keyakinannya masing-masing. Cuman kembali lagi, tinggal kembali kepada diri kita. Sama juga ketika kita niat sholat. Sholat itu kan, yang namanya sholat itu kan dalam hati, benar dalam hati. Sholatnya. Kenapa kok kita nak pakai usolli? Karena itu tadi agar kita bisa lebih kuat lagi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita bisa membuat kita lebih khusyuk lagi insyaallah dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sholat itu dalam hati, walaupun kita tegak langsung tidak disebutkan niat, jadi sudah masuk sholat itu niat sudah masuk. Tapi kalau lebih baik kalau memang kita merasa dengan kita sebutkan apa hajat dan niat kita itu lebih khusyuk, lebih bagus. Maka itu juga dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi penting sekali kita memperhatikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak kalah pentingnya sekali lagi bagaimana akhlak kita, tingkah laku kita kepada sesama manusia. Ya Pak? Hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sholat tadi juga, dalam zikir kita tadi, setelah kita salam, kita ucap istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena kita takut Pak, dalam sholat yang kita lakukan tadinya masih banyak kita lalai. Ketika kita takbir masih ingatkan yang lain-lain. Ketika kita takbir masih ingatkan wong tadi yang benci sama itu. Kita tidak tahu Pak. Makanya ketika kita selesai sholat salam, ucapkan istighfar dulu, bermohon kepada Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, mohon ampun ya Allah, jika sholat aku tadi ya Allah, aku tidak khusyuk kepadamu ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ampuni aku ya Allah, jika sholat aku tadi aku masih lalai, jika sholat aku tadi masih melakukan hal-hal ingat yang macam-macam tidak ingat kepadamu ya Allah. Itulah tujuan. Dengan kita mengucap istighfar setelah kita mengucapkan salam, memohon ampunan atas khilaf dan salah yang mungkin kita lakukan dalam sholat kita tadi. Dilanjutkan dengan kalimat tahlil la ilaha illallah. Kalimat apa? Kalimat keimanan kita. Karena dalam hadis itu kan dikatakan al-imanu yazidu wa yanqus fajaddidu imanakum bila ilaha illallah. Iman kita ini naik turun. Di dalam sholat tadi bisa jadikan gitu lagi bagus ya khusyuk, kita tenang takbir pertama. Dapat rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua mulai. Nah, harap puji mudah tadi di mana? Nah, ini di mana? Makanya berarti saat itu iman kita lagi nge-plan. Makanya kita mengucap kalimat tahlil la ilaha illallah. Tujuannya apa? Tujuannya agar bisa mendekatkan diri kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu Pak. Ada maksud, ada makna di balik itu semua. Di balik zikir yang kita lakukan itu ada makna semua. Dan dengan itu sekali lagi ketika itu kita bagus baik melakukannya, maka inilah yang bisa menjadikan sholat kita itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau kita sholat sudah selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai, dan tidak katik lagi kemana, tak tahu dah jelas, ya itu tadi Pak. Yang seperti inilah terkadang maaf masih ada itu tadi sholatnya rajin, tapi akhlaknya belum bagus.
Terkadang masih asik dengan kelompok dia misalnya gitu kan. Asik kelompok dia yang lain salah kalau aku lah yang benar. Kadang masih ada yang seperti ini Pak di kita di masyarakat kita. Bukan berarti kita ini bagus Pak, bukan. Sama baik. Karena baik buruk seseorang itu dilihatnya di akhir lagi Pak. Di akhir saat kita mati baru kelihatan oh sebulan ini baik, oh sebulan ini orang buruk. Ketika di akhir. Kalau sekarang ini kita sama di mata Allah. Belum tentu kita sama-sama masuk dulu, belum tahu. Karena di akhir tadi kita lagi kebaikan. Kelihatannya di akhir cuman paling tidak kita bersama-sama berusaha. Berusaha karena Allah sudah ngasih jalan. Allah sudah ngasih jalan, Allah sudah mengajarkan tuntunan kepada kita. Allah sudah mengasih panduan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang bagus dari baik dunianya, baik akhiratnya. Allah sudah ngasih jalan, ngasih panduan, ngasih contoh dan juga ngasih segala panduan apa yang Allah berikan kepada kita Al-Quran. Allah berikan Al-Quran untuk apa? Panduan. Dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi kalau kita kepengen hidup selamat ini tadi baca Al-Quran, belajar di Al-Quran. Selain Al-Quran Allah memberikan apa? Tuntunan kepada kita dengan contoh sosok suri tauladan siapa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam kita beribadah ini walaupun kata kita bagus, tapi kita tetap beracuan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi sholatnya ini ya kita sholatnya kayak ini. Kalau Nabi takbirnya jadi ya kita jahit. Kalau Nabi selesai sholat melakukan ini ya kita melakukan ini. Mencontoh baginda Rasulullah SAW. Tadi katakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana aku sholat. Jadi kalau kita sholat nak kendak kita baik, salat subuh 2 rakaat, aku kepengen nambah pahala aku tambah 3 rakaat lagi jadi 3 rakaat misalnya. Nambah rakaatnya. Banyak pahalanya, iya benar kata kita banyak pahalanya. Sekarang pertanyaannya, diterima tidak sholat itu sama Allah? Kalau kita tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi, itu tadi bahkan takutnya kita ibadah kita tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, apalagi saat ini kita sudah berada di akhir tahun. Di akhir tahun miladiah ini subhanallah. Kalau kita menghitung-hitung nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita ini amat sangat banyak sekali. Maka oleh karena itu paling tidak di akhir tahun ini kita bersama-sama mengintrospeksi sekali lagi, memuhasabah diri kita agar ke depan nanti di tahun yang baru kita menjadi lebih baik. Baik ibadah kita, baik akhlak kita insya Allah. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada dari kata-kata kami yang salah, tolong Bapak Ibu jangan disampaikan ke Bapak polisi. Baik. Irian burung yang cenderawasi cukup sekian dan terima kasih. Makan durian dengan es batu, pakai es batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.